Bismillah alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang wanita, hendaknya memiliki sifat-sifat yang disukai Allah. Dalam Islam, wanita sangat dimuliakan dengan kedudukan yang 3 kali lebih tinggi dibanding pria. Oleh karena itu, sebagai wanita, hendaknya memiliki sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah 8 sifat wanita yang disukai Allah. 1. Menutup aurat. Menutup aurat adalah salah satu sifat utama yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan kewajiban bagi setiap wanita Muslim. Aurat wanita, menurut pendapat mayoritas ulama, adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini berdasarkan penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan pentingnya menutup aurat dengan menggunakan jilbab yang mencakup seluruh tubuh. Jilbab adalah pakaian luar yang longgar dan menutupi seluruh tubuh wanita, kecuali wajah dan telapak tangan, yang diperbolehkan untuk terlihat. Sedangkan himar adalah penutup kepala yang dapat digunakan untuk menutupi bagian kepala dan leher. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya." Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dengan tidak menampakkan perhiasan dan kemolekan tubuh yang bisa menimbulkan godaan. Dalam praktiknya, menutup aurat bukan hanya tentang memakai pakaian yang menutupi tubuh secara fisik, tetapi juga harus memastikan bahwa pakaian tersebut tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian yang dipakai oleh non-muslim. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dan menjaga kehormatan, serta memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah. 2. Berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Berbusana menurut syariat Islam tidak hanya menutup aurat tetapi juga memenuhi beberapa syarat penting yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Pakaian yang syar'i adalah pakaian yang tidak hanya menutupi tubuh tetapi juga mematuhi kriteria-kriteria tertentu untuk memastikan bahwa pakaian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertama, pakaian harus menutupi seluruh tubuh, termasuk kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini penting agar tubuh wanita tidak terlihat secara jelas oleh orang lain. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah dahulu." Tabarruj berarti menampakkan kecantikan diri secara berlebihan, yang bisa menggoda pria. Oleh karena itu, pakaian harus longgar, tidak ketat, dan tidak transparan, sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Kedua, pakaian tidak boleh digunakan untuk berhias diri dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dipakainya, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad. Hal ini menunjukkan bahwa pakaian dan wewangian yang mencolok dan dapat menarik perhatian pria adalah tidak sesuai dengan prinsip syariat. Ketiga, pakaian harus longgar dan tidak ketat, serta tidak transparan. Pakaian yang ketat akan memperlihatkan bentuk tubuh, yang dapat menimbulkan godaan. Pakaian yang tipis juga harus dihindari agar tidak memperlihatkan bentuk tubuh yang bisa menggugah nafsu. Keempat, pakaian tidak boleh diberi wangian atau parfum yang menyengat. Dalam hadis, Rasulullah SAW melarang wanita memakai parfum ketika keluar rumah karena dapat menarik perhatian pria. Selain itu, pakaian juga harus menghindari menyerupai pakaian pria atau pakaian yang khas non-muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. 3. Betah tinggal di rumah. Salah satu sifat yang disukai Allah dalam seorang wanita adalah kecenderungannya untuk betah tinggal di rumah. Dalam ajaran Islam, wanita diharapkan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan menghindari keluar rumah kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Ini bukan berarti wanita tidak boleh keluar rumah sama sekali, tetapi lebih pada penekanan untuk menjaga diri dan kehormatan. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Ini menunjukkan bahwa wanita sebaiknya tidak keluar rumah tanpa kebutuhan yang mendesak dan tidak berdandan dengan cara yang mencolok ketika berada di luar rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya wanita untuk tetap berada di rumah, sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Ini menunjukkan bahwa berada di rumah memberikan perlindungan lebih bagi wanita dari godaan dan fitnah. Selain itu, tinggal di rumah juga membantu wanita untuk menjaga diri dan keluarga dari potensi bahaya yang mungkin timbul jika mereka terlalu sering berada di luar rumah. Dengan fokus pada kehidupan rumah tangga, wanita dapat menjalankan perannya sebagai ibu dan istri dengan lebih baik, sambil menjaga kehormatan dan integritasnya. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang sifat-sifat wanita yang disukai Allah dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memiliki sifat malu. Sifat malu merupakan salah satu karakteristik yang sangat dihargai dalam Islam, terutama pada wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat malu ini mencakup rasa enggan untuk menunjukkan hal-hal yang tidak patut dan keinginan untuk menjaga kehormatan diri. Contoh dari sifat malu ini bisa dilihat dalam kisah dua wanita dari Madian, yang diceritakan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 23 dan 24. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat mereka berdua menghalangi ternaknya di mata air, mereka menjelaskan bahwa mereka tidak dapat memberikan minuman pada ternak mereka sebelum para penggembala lain selesai. Hal ini menunjukkan bahwa mereka enggan untuk berinteraksi dengan pria secara langsung dan lebih memilih untuk menjaga jarak, sebagai bentuk rasa malu dan kehormatan. Dalam konteks ini, malu bukan hanya tentang menahan diri dari perilaku yang tidak pantas, tetapi juga tentang menjaga kesopanan dan adab dalam berinteraksi dengan orang lain. Rasa malu yang tulus akan mendorong wanita untuk menjaga perilaku, menjaga pandangan, dan menjaga diri dari tindakan yang bisa merusak reputasi dan kehormatan diri. 5. Taat dan menyenangkan hati suami. Dalam Islam, salah satu sifat wanita yang sangat dihargai adalah ketaatan dan kemampuan untuk menyenangkan hati suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang wanita yang paling baik, dan beliau menjawab, wanita yang paling baik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Ketaatan kepada suami adalah bentuk penghormatan dan kerjasama dalam membangun keluarga yang harmonis. Wanita yang taat akan mendengarkan dan mematuhi perintah suami selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Menyenangkan hati suami juga mencakup upaya untuk memperhatikan kebutuhan dan keinginan suami, serta berusaha menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Selain itu, wanita yang menyenangkan hati suami juga akan menjaga perilaku dan sikapnya agar tidak membuat suami merasa tidak nyaman atau benci. Hal ini termasuk menjaga sikap dalam berkomunikasi, menghindari perdebatan yang tidak perlu, dan berusaha untuk selalu mendukung dan membantu suami dalam tugas-tugas rumah tangga serta tanggung jawab keluarga. 6. Menjaga kehormatan anak dan harta suami. Menjaga kehormatan anak dan harta suami merupakan tanggung jawab penting bagi seorang istri dalam Islam. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang salehah adalah yang menjaga diri dan kehormatan suami serta keluarga ketika suami tidak ada di rumah.
Menjaga kehormatan anak berarti mendidik mereka dengan baik, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta melindungi mereka dari pengaruh negatif yang dapat merusak karakter dan moral mereka. Ini termasuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang baik dan menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, menjaga harta suami mencakup tanggung jawab untuk menggunakan harta keluarga dengan bijaksana dan tidak menyia-nyiakannya. Istri harus memastikan bahwa harta suami digunakan untuk kepentingan yang benar dan tidak dihamburkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini juga berarti menjaga privasi dan rahasia keluarga, serta tidak mengungkapkan hal-hal yang bisa merugikan suami atau keluarga. Dengan menjaga kehormatan anak dan harta suami, seorang istri berperan penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang stabil, harmonis, dan penuh berkah. 7. Bersyukur dengan pemberian suami. Bersyukur atas pemberian suami adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dalam Islam dan merupakan bagian penting dari hubungan suami istri yang harmonis. Syukur atas apa yang diberikan oleh suami, baik berupa materi maupun dukungan emosional, mencerminkan sikap menghargai dan menghormati usaha serta pengorbanan suami. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pentingnya bersyukur kepada suami dengan menyebutkan bahwa kekufuran, ketidaksyukuran, di antara wanita seringkali menjadi alasan mengapa wanita menjadi mayoritas penghuni neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat di neraka, dan mayoritas penghuninya adalah wanita." Mereka bertanya, kenapa wanita menjadi mayoritas penghuni neraka? Beliau menjawab, karena kekufuran mereka. Mereka bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, tetapi mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketidaksyukuran terhadap kebaikan suami dapat berdampak serius pada kehidupan akhirat. Bersyukur kepada suami berarti mengakui dan menghargai segala bentuk pemberian yang diterima, baik berupa materi seperti uang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari, maupun dukungan emosional dan kasih sayang. Wanita yang bersyukur akan lebih mudah mendapatkan keberkahan dalam hidupnya dan hubungan rumah tangganya akan menjadi lebih harmonis. Syukur juga bisa diwujudkan melalui doa, ucapan terima kasih, dan tindakan nyata yang menunjukkan penghargaan terhadap apa yang telah diberikan oleh suami. 8. Berdandan dan berhias diri hanya untuk suami. Dalam Islam, berdandan dan berhias diri untuk suami adalah bentuk penghargaan dan upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang wanita yang terbaik, dan beliau menjawab, wanita yang paling baik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Hadis ini menekankan bahwa wanita yang baik adalah mereka yang berusaha menyenangkan hati suaminya. Berdandan dan berhias diri untuk suami bukan berarti harus selalu tampil glamor atau mewah, tetapi lebih pada usaha untuk menjaga penampilan agar tetap menarik dan menyenangkan di mata suami. Ini mencakup memakai pakaian yang bersih, rapi, dan sesuai dengan syariat Islam, serta merawat diri dengan baik. Dalam hal ini, wanita diharapkan untuk memberikan perhatian khusus pada penampilan ketika berada di rumah, bukan hanya saat keluar rumah. Sebaliknya, jika wanita lebih memilih untuk berhias secara berlebihan di luar rumah sementara di depan suami kurang memperhatikan penampilan, hal ini bisa mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, sebaiknya wanita menciptakan keseimbangan dengan selalu berusaha untuk tampil baik di hadapan suami sebagai bentuk penghargaan dan cinta. Ini juga menunjukkan komitmen dalam menjaga keintiman dan kebahagiaan dalam pernikahan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, wanita dapat memastikan bahwa mereka memenuhi tuntutan syariat Islam sambil menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan saling menghormati. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.